Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Draven. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini, di jurang kutub, Xiaoyan duduk bersila di atas kelinci Bingyun yang bersumpah. Tetapi kelinci itu tampaknya ditangkap Xiaoyan dan ketakutan. Hanya berani bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Xiaoyan memandang Wusan di belakangnya yang lelah, menggerakkan sosoknya dan menepuknya dengan ringan. Memberi isyarat agar Wusan duduk juga. Wusan melambaikan tangannya lagi, menolak undangan Xiaoyan. Namun kelinci Bingyun pada Xiaoyan, dia tidak takut padanya. Dia kesal pada saat kelinci itu kesal, dan itu tidak akan berguna untuk dibekukan menjadi es batu. Xiaoyan tersenyum. Tatapannya tiba-tiba membeku dan kemudian sosoknya tiba-tiba melompat dari kelinci Bingyun. Dan dengan langkah tiba-tiba dia tersapu dan segera kelinci Bingyun yang tidak siap segera terhuyung-huyung. Saya melihat sosok Xiaoyan berubah menjadi pelangi panjang dan terbang menuju ujung. Dan ke arah yang disapu Xiaoyan, sebuah pulau tiba-tiba muncul dan pulau ini mereka tidak asing dengannya. Itu adalah Pulau Shan Yue, tempat mereka tinggal untuk sementara waktu. Pembunuhan dengan 1000 pisau, kamu berani menginjakku. Kelinci Bingyun terhuyung-huyung, hampir menghindar ke pinggangnya. Tetapi ketika dia melihat Xiaoyan, dia lari kejauhan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kelinci Bingyun sangat marah dan dengan marah mengejar Xiaoyan. Dengan postur ini, sepertinya dia ingin membekukan Xiaoyan menjadi es. Di langit di atas Pulau Shan Yue, sosok Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Pembunuh, permaisuri memintaku untuk mengikutimu, tetapi tidak membiarkanmu menggertakku. Lagi pula, aku juga seorang wanita. Apakah kamu mengerti apa artinya mengasihi, aroma dan menghargai giok? Suara kelinci Bingyun terus datang. Adapun Xiaoyan, dia menatap Pulau Shan Yue di bawah. Itu adalah sepotong arang tanpa vitalitas. Kelinci Bingyun dan Wusan datang dari belakang satu demi satu. Lihat ini adalah mahakaryamu. Ada banyak makhluk di pulau ini sebelumnya. Tapi sekarang karena kamu, mereka menjadi hancur. Kata kelinci Bingyun dengan mendengus dingin. Kamu terlalu munafik. Mungkinkah kamu masih berencana untuk berduka atas kematian ini? Kelinci Bingyun berkata dengan cara yang aneh. Xiaoyan melirik ke Pulau Shan Yue yang seperti sepotong arang. Dengan mata yang sedikit terkonsentrasi, melihat ini, Wusan juga menghela nafas panjang, seolah mengungkapkan penyesalan. Sayang sekali, Xiaoyan juga bergumam. Sekarang saya tahu sudah terlambat. Anda seharusnya memikirkan adegan ini ketika Anda menyalakan api. Ini semua dibunuh oleh Anda. Bertobatlah, dasar pembunuh. Kelinci Bingyun bergumam, seolah ingin menghancurkan hati Xiaoyan dengan kata-kata. Ya, aku tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Kelinci Bingyun mendengus 2 kali dan hendak membuka mulutnya untuk mengolok-olok Xiaoyan lagi. Tetapi Xiaoyan tiba-tiba melanjutkan. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan apiku akan begitu kuat. Tidak ada cincin yang tersisa. Kelinci Bingyun dan Wusan menoleh tiba-tiba ketika mereka mendengar kata-kata itu dan menatap Xiaoyan dengan ngeri. Wusan ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak berani mengatakannya. Kamu pembunuh 1000 pisau. Apakah kamu masih seorang manusia? Kelinci Bingyun tercengang. Melihat penampilan bingung Xiaoyan, dia datang ke Pulau Shan Yue untuk melihat apakah masih ada cincin yang tersisa. Xiaoyan mengabaikan kelinci Bingyun dan perlahan turun, memasuki Pulau Shan Yue dan setelah beberapa saat datang ke tempat Xiaoyan berlatih sebelumnya. Kota Shan Yue ditangguhkan di atas kota Shan Yue. Bangunan di sini telah benar-benar berubah menjadi ketiadaan, tetapi seluruh tanah berbeda dari sekitarnya. Sepertinya belum ditembus, dan sepertinya masih ada ruang di tanah. Setelah beberapa saat, 2 sosok tiba-tiba keluar dari reruntuhan, dan mereka mengepalkan tangan ke arah Xiaoyan. Husuo telah melihat senior.
seorang pria dan seorang wanita datang dari kejauhan. Setelah melihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa kedua orang ini adalah orang yang membawa Xiaoyan ke Pulau Zhanyue. Ya, mereka dapat bertahan hidup karena keberuntungan. Dalam hal ini, cara saya juga akan memberikan dua keberuntungan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Bagaimanapun, setelah Xiaoyan memasuki Pulau Zhanyue, kekuatan Xiaoyan meningkat pesat. Saya memiliki banyak keterampilan seni bela diri. Kalian berdua dapat memilih apapun yang kalian inginkan. Xiaoyan berkata, dan dengan lambaian tangannya, harta yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di atas cincin, muncul di depan mereka berdua. Ada senjata dan baju besi yang tak terhitung jumlahnya, dan semua jenis seni bela diri dan keterampilan bertarung dikemas dengan padat. Ini adalah cincin yang dikumpulkan dan dikikis oleh Xiaoyan dari banyak orang dan mengumpulkan semuanya. Jadi ada pemandangan yang mengejutkan. Mata keduanya juga tertuju, tapi sepertinya mereka tidak terlalu tertarik dengan ini. Senior, kami tidak membutuhkan ini. Junior hanya ingin meminta senior untuk memberi kami untuk menyelamatkan nyawa kami. Dan itu sudah cukup. Husuo berkata dengan senyum masam. Bagi mereka, sumber daya tidak berguna karena mereka dapat melihat batas kultivasi mereka sendiri dan tidak ada sumber daya yang sia-sia. Jika mereka tidak dapat terus meningkatkan kekuatan mereka, lalu apa artinya penggunaan sumber daya ini? Terlebih lagi, di dunia nyata Xuanyin, sumber daya tidak pernah langka. Meskipun sumber dayanya cukup kaya, tidak semua orang bisa menjadi orang yang kuat. Apalagi Husuo bukanlah kasus khusus. Di dunia nyata dunia Xuanyin, kebanyakan dari mereka adalah Husuo. Karena orang biasa seperti Husuo telah mencapai batas kekuatan mereka sendiri. Lebih banyak pikiran, tetapi hanya ingin bertahan hidup di dunia ini. Ada 10 ledakan dengan sumber ki, tapi ingat, untuk melindungi diri sendiri saat meledakan, karena kamu tidak membutuhkan skill bertarung. Ada armor bermutu tinggi di antara mereka. Kamu bisa memilih 1 atau 2. Xiaoyan berkata. Husuo melihat cahaya terang di mata Xiaoyan dan mengangguk berat. Dengan kekuatanmu, puncak dewa petarung bintang 6, mengapa kamu tidak bisa terus menerobos? Xiaoyan memandang Husuo dengan sedikit keraguan. Sepertinya di Husuo, Xiaoyan tidak bisa lagi melihat keinginannya untuk berkultivasi. Sepertinya ada luka di tubuhnya atau hal lain yang membatasi kultivasinya. Husuo sedikit mengangguk. Dia tidak menceritakan tentang penyakit lama di tubuhnya. Sudah bertahun-tahun kekuatannya mandek, dan dia bahkan telah melepaskan gagasan untuk memberantas penyakit lama. Xiaoyan tampak melihat keanehan pada Husuo dan melambaikan tangannya. Kamu duduk bersila saja, karena saya berkata akan mengirimu banyak uang, dan saya tidak akan mengingkari janjiku. Xiaoyan berkata perlahan, api di tangannya berdenyut. Husuo menatap Xiaoyan dengan terkejut. Akhirnya menggetakkan gigi dan memilih untuk mempercayai Xiaoyan. Api Xiaoyan menyebar keluar dan menembus ke dalam tubuh Husuo. Namun, Husuo langsung berkecil hati saat mendengar kata-kata itu. Saya bisa mengusirnya untukmu. Prosesnya akan sangat menyakitkan. Apakah kamu menyukainya? Xiaoyan berkata dengan lembut. Ketika Husuo mendengar bahwa itu bisa diusir, dia tiba-tiba membuka matanya tanpa mengangguk serius. Dia sudah melepaskan gagasan kultivasi, justru karena racun yang melahap jiwa di tubuhnya yang tidak bisa dikeluarkan. Terima kasih senior. Husuo mengangguk berat. Sesaat kemudian, jeritan menyakitkan Husuo bergema di seluruh tempat, dan racun yang melahap jiwa di tubuhnya berubah menjadi energi hitam dan terus-menerus dipaksa keluar dari tubuhnya oleh api Xiaoyan. Setelah setengah batang dupa, jeritan itu berangsur-angsur menghilang dan Husuo terengah-engah. Soalnya itu sama untuk pria yang bosan dengan orang lain. Mereka tidak tahu bagaimana mengasihi dan menghargai batu giok, kata kelinci Bingyun tiba-tiba dari samping. Xiaoyan segera berbalik dan mengangkat tangannya ke arah kelinci Bingyun. Melihat ini, kelinci Bingyun segera bersembunyi di belakang busan.
Kamu tidak ingin memberi tumpangan kepada orang lain, dan kamu bersembunyi di belakang mereka ketika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kamu kelinci yang licik. Xiaoyan berkata dengan sedih, dan kelinci Bingyun segera menjadi marah ketika mendengar kata-kata itu. Kamu bukan manusia, apalagi aku bukan manusia, balas kelinci Bingyun. Xiaoyan tidak menggoda kelinci Bingyun lagi, menatap Husuo dan wanita itu, dan berkata dengan lembut, sebelum kamu mati, kamu harus bekerja keras untuk hidup. Xiaoyan berkata dengan serius. Husuo mengangguk berat ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata setelah semua ini selesai. Xiaoyan perlahan melihat sekeliling dan menghela nafas panjang. Sangat disayangkan, dengan begitu banyak orang, berapa banyak cincin yang harus dihancurkan. Lain kali kamu bertarung, kamu harus lebih memperhatikannya. Ini kerugian. Xiaoyan berkata dengan penuh arti. Jika kamu tidak tahu, kamu mungkin berpikir itu sesuatu yang serius. Setelah beberapa lama, dia gagal mengumpulkan goresan yang juga membingungkan Busan. Dengan kekuatan Xiaoyan, meskipun benda-benda ini tidak dapat dianggap sebagai sampah, itu juga beberapa hal yang tidak berguna dan tidak ada gunanya mengumpulkannya. Ayo pergi, saya benar-benar ingin pergi kali ini. Dan tempat ini juga dianggap telah padam, kata Xiaoyan perlahan dan menatap kelinci Bingyun setelah berbicara. Mengapa kamu berdiri diam? Sudah waktunya untuk pergi. Jangan pikir aku senang menunggangimu. Jika kata iblisku tidak mati, itu akan jauh lebih masuk akal daripada kamu. Kelinci Bingyun mendengus dingin. Seluruh wajah kelincinya mengembang seperti balon. Jelas kemarahan berubah menjadi kemarahan. Kelinci Bingyun akhirnya mendatangi Xiaoyan. Tatapan tak berdaya semacam itu, bahkan Busan melihatnya dari samping dan menganggapnya aneh dan lucu. Anda pembunuh 1000 pisau. Anda dapat pergi sesuka Anda. Jika Anda menginjak saya lagi, saya benar-benar tidak akan membiarkan Anda naik. Saya senang membiarkan Anda duduk di atasku. Rasanya sedikit aneh, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya. Bingyun Tu berkata. Xiaoyan mengangkat sudut mulutnya dan tidak berbicara. Kelinci Bingyun menatap Busan, lalu berkata tiba-tiba, ayo, aku akan mulai dengan kecepatan penuh. Aku akan menggunakanmu sebagai perisai sebelumnya. Jadi saya akan membiarkan Anda duduk. Saat mendengar ini, Busan tersenyum masam dan sedikit mengangguk. Duduk bersila di punggung kelinci Bingyun. Ketika Husuo bangun, kelinci Bingyun telah membawa pergi Xiaoyan dan Busan. Kemudian Husuo menatap Xiaoyan pada saat yang sama. Kelima jarinya mengepal dan cahaya terang akhirnya muncul di matanya. Akhirnya aku bisa terus berlatih. Terima kasih, aku pasti akan terus hidup. Mereka tidak akan mati di dalam, kan? Dengan kelinci bermulut jalang itu, dia tidak bisa mati. Tapi dengan adanya kelinci itu, apakah kita akan menjadi lawannya? Di luar wilayah kutub jurang, ada sekitar 100 sosok mengambang, yang semuanya adalah binatang terbang dengan kaki di atas kaki mereka. Mereka sepertinya sudah lama menunggu di sini. Kali ini kita memiliki Zanzhen, keabadian langkah ketiga dari keabadian kaisar yang kuat. Dia pasti bisa menjatuhkannya. Suara-suara bergumam keluar satu sama lain. Mereka semua mengelilingi semua pintu keluar dari tiang jurang. Dan binatang terbang di luar tiang jurang ini berasal dari istana dewa berburu. Gunung bergetar abadi. Jadi menunggu bukanlah pilihan. Mengapa bukankah kita mengirim beberapa dewa pemburu untuk mencari petunjuk? Di antara ratusan sosok, di atas seekor binatang terbang, ada sosok yang duduk bersila. Tubuh bagian atasnya telanjang dan ada garis-garis misterius yang digariskan oleh garis-garis emas di tubuhnya. Sosok tertutup wajah hantu di sebelah wajah. Kirim beberapa pemburu dewa. Ya, karena itu saranmu, Ranguan akan memimpin 10 orang bersamamu untuk menyelidikinya. Bagaimana menurutmu? Setengah lainnya dari pria bernama Sansen tidak ditutupi oleh wajah hantu di wajahnya. Matanya perlahan terangkat dan dia menatap pria yang berbicara. Jurangnya sangat berbahaya. Dengan adanya 9 bayi binatang itu, aku khawatir. Ranguan tiba-tiba tersenyum pahit. Sekarang kamu tahu itu.
Mengapa kamu masih harus mengatakan omong kosong itu sekarang? Kamu takdir adalah takdir, jadi takdir mereka bukanlah takdir. Sansen mendengus lagi. Ranguan segera menutup mulutnya, tidak berani melanjutkan bicara. Dia hanya bisa kembali ke binatang terbang itu, siap duduk bersila dan terus menunggu. Tapi tepat ketika dia hendak duduk bersila, ada bayangan putih tiba-tiba keluar dari jurang. Saat ia keluar, semua sosok di istana dewa berburu mengepung tempat ini, mengelilinginya. Kelinci! Kelinci muncul! Ranguan menatap Beiying, dan setelah melihat lebih dekat, dia membuka mulutnya karena terkejut. Sansen juga sedikit terkejut saat ini, mengangkat matanya dan melihat ke arah Beiying. Binatang terbang itu sudah condong ke arah Beiying. Kelinci ini sangat gemuk. Di kejauhan, seseorang berbicara. Begitu suara itu jatuh, cahaya dingin melintas, dan cahaya dingin memadat menjadi es di udara. Selama siulan, itu langsung menembus dada sosok yang berbicara. Beraninya kamu bilang nenek kelinci gendut? Suara tajam bergema melalui kehampaan, dan kelinci Bingyun yang mengucapkan suara ini, semuanya terdiam sesaat, dan tidak ada yang berani berbicara omong kosong lagi. Kelinci awan es? Binatang terbang mendekat perlahan, dan Sansen berbicara dengan lembut. Istana dewa berburu ada di sini, maka kamu tidak boleh mencariku. Kamu harus mencarinya. Jangan terburu-buru melakukannya. Tunggu saya untuk pergi lebih jauh. Kelinci Bingyun berkata, langsung menurunkan Xiaoyan dan Wusan, dan mereka menghilang dalam sekejap. Xiaoyan perlahan membuka matanya saat ini, dan melihat sekeliling dengan tatapan yang sedikit berkerut. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa-apaan ini? Kelinci melakukannya lagi. Setelah melihat sekelilingnya dengan jelas, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Bisa dilihat bahwa dia telah meninggalkan kutub jurang. Tapi keberuntungannya agak sial. Dikelilingi oleh kelompok ini. Kamu adalah Wusan, Master Bintang dari Superstar Batang Surgawi. Mengapa kamu ada di sini? Tatapan Sansen jatuh pada Wusan terlebih dahulu. Dia sepertinya mengenali Wusan, dan Wusan juga mengenali Sansen. Saat dia melihat Sansen, seluruh ekspresi Heisan berubah. Wusan mengepalkan tinjunya, sangat menghormatinya, dan berkata dengan senyum masam. Saya memiliki masalah pribadi untuk datang ke jurang. Masalah pribadi? Ku dengar Anda membunuh orang kuatku dari istana dewa berburu. Sansen bergumam saat ini. Suasananya segera dia menjadi serius.